menjadi manusia, firman Allah yang menjadi manusia. Makanya Yesus di- disebut atau digelari Tuhan, dan satu-satunya manusia di dunia yang bergelar Tuhan hanya Tuhan Yesus. Loh, dia berkuasa, iya. Dikatakan di Filipi 2 ayat 10, ayat 11, bahwa Yesus berkuasa atas apa saja. Langit, surga, bumi, bahkan di bawah bumi. Bawah bumi itu yang kamu kenal dalam Islam itu alam kubur. Ya. Yesus berkuasa. Contoh kekuasaan Yesus. Dia mati, dia bangkit sendiri. Ada manusia yang sudah mati bangkit sendiri? Tidak ada. Dia bukan hanya mati bangkit sendiri, dia juga bisa membangkitkan orang mati. Dia juga bisa menghentikan badai angin. Ketika ada angin ribut, badai, Tuhan Yesus cuma bilang, berhenti, berhenti badainya. Ada orang yang bisa memberhentikan badai, angin ribut, dia bisa menyembuhkan orang sakit, dia bisa menyembuhkan orang buta, orang lumpuh yang dari lahir. Enggak ada. Bahkan dia bisa tahu hati pikiran orang. Ada orang yang seperti demikian? Enggak ada kalau nggak bukan dia Tuhan. Dia penguasa. Dan setelah dia bangkit dari kematian, dia naik ke surga. Karena dia yang punya surga. Dan itu disaksikan bukan 1-2 orang, 500 orang lebih. Dicatat dalam buku sejarah. Orang yang mencatatnya tuh bukan orang Kristen tadinya. 5 orang lebih yang mencatat. Bukan dari 1 negara, dari 5 negara. Bukunya berbeda-beda semua. Loh, kita percaya sama Tuhan Yesus bukan hanya katanya. Bukan. Tetapi kita lihat dari kitab suci. Kita lihat dari sejarah. Kita lihat dari arkeologi. Arkeologi itu benda-benda peninggalan sejarah. Itu bisa dibuktikan semua. Ada yang bisa begitu? Hanya Kristen yang bisa membuktikan begitu. Tuhan orang Kristen yang bisa membuktikan. Ini loh, secara kitab sucinya. Kitab suci itu bukan 1 orang yang menulis. 40 orang. Dan semuanya ada catatannya. Dari sejarah yang bukan dari orang Kristen. Dari arkeologi, benda-benda peninggalannya ada. Kamu kalau punya banyak uang ke Israel, kamu 2 bulan, 3 bulan di sana, kamu bisa telusuri semua jejak-jejak. Yang katanya kamu menyamakan Abraham dengan Ibrahim. Ada peninggalan dari Abraham di sana. Kamu tanya orang sana, yang betul Abraham atau Ibrahim? Ya. Orang Israel kan bertanya, siapa Ibrahim? Saya nggak kenal. Karena kalau kamu tanya Abraham, oh itu ya bapak moyang kami. Artinya Abraham dan Ibrahim itu berbeda, Bang ya. Berarti 2 nama dan 2 orang yang berbeda ya kan, gitu jelas, Bang ya. Kalau saya mengatakan bahwa Ibrahim itu hanya imajiner.
Oh, Hayalan belaka. Karena di Israel pun tidak pernah dikenal. Dan mereka marah kalau menyamakan Abraham dengan Ibrahim. Ada videonya di YouTube. Kamu bisa cari. oke. Siapa Ibrahim? Kami tidak mengenal Ibrahim. Kalau Abraham adalah bapa leluhur kami. Ayo, kurang apa lagi? Kekristenan dibuktikan dari kitab suci yang ditulis lebih dari 40 orang dalam kurun waktu itu lebih kurang 1500 tahun. Orangnya tidak sama, berbeda-beda semua. Lebih kurang 1500 tahun. Tapi ceritanya bisa nyambung. Kitab Terima ini kasih Bang. Oke. ada semua. Ini Bang, saya maaf nih Bang yang motong nih, ada siapa nih? Syekh mau bertanya nih Bang. Mungkin pertanyaan saya sampai sini dulu Bang ya. Nanti saya nanya lagi Bang ya. Abang mau ini biar kita saling menghargai kan. Saya bertanya, Abang jawab kan, biar nih siapa nih? Syekh nih yang mau bertanya nih Bang. Nanti saya tanya lagi Bang ya. Saya mute dulu Bang ya. Jadi saya diam dulu Bang ya. Oke. Bang Hos, saya izin diam dulu Bang Hos ya. Oke. Oh. Pijek. Ah, Oke, oke. lanjut. Oke, punten Bang semuanya. Misi. Ya. Terdengar nggak suara saya? Jelas suaramu jelas. Halo? Oke. Permisi Bang. Tadi kita kan agak rancu tuh kayak Ibrahim sama Abraham tuh. Nah, saya tuh mau nanya kesamaan nih antara Yesus dan Isa menurut Abang ya. Soalnya kan kalau kita lihat, saya nih Muslim nih, Islam. Dari yang kita lihat, yang kita pelajari, itu mukjizat-mukjizat Nabi Isa itu seperti yang Abang ceritakan tadi kan, seperti menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit, ya kan, membuat burung dari tanah dan banyak lainnya. Dan kespesialannya pun juga sama tuh, yakni lahir tanpa bapak gitu kan. Nah, itu mungkin yang ingin saya tahu dari Abang gitu. Karena saya sendiri pun juga tidak ada ilmunya terhadap pandangan dari umat Kristiani, Bang. Mungkin Abang bisa jawab. Ya sama jawabannya. Kalau menurut saya itu fiktif Isa itu. Artinya kalau tidak fiktif, dia mengcopy dari Alkitab. Cuma salah tulis. Salah semua sejarahnya. Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Isa di mana? Di bawah pohon korma. Pohon korma yang mana? Daerah mana? Karena dia mengutip sama. Kalau misalkan di Palestina, di Bethlehem juga itu. Di mana datanya, dalilnya? Di mana dalilnya yang mengatakan bahwa di Bethlehem? Nah, kalau itu saya kurang tahu juga ya, karena tidak itu ada. Juga saya tidak ada dalilnya. Ya. Itu menurut sejarah sih lebih tepatnya. Dalilnya tidak. Bukan, itu kalau kita bisa buktikan. Seperti tadi saya bilang, kalau kamu punya uang banyak, jangan tanggung-tanggung. Setengah tahun kamu di Israel. Kamu ke Israel setengah tahun, kamu cari di mana kelahiran Tuhan Yesus, di mana tempat pemakamannya Sarah, Yusuf, Ishak, Abraham, ada semua. Maksudnya gini, di kitab di agama Abang berarti ada dalil yang menyebutkan kalau Nabi Isa itu dilahirkan di Bethlehem ya? Di Injil tersebut. Kita tidak kenal. Enggak di kenal. Yesus, iya, maaf. Ada. Oh gitu. Lengkap Alkitab. Oke gitu Bang. Ya sih. Ini saya ingin beberapa mengomentari juga, tapi bukan terkait agama ini ya. Tapi lebih tepatnya cuplikan dalam video ya, dalam video akun Raja Debat gitu ya.
ada beberapa yang harus kita perhatikan mungkin dalam menafsir dan mengutip Al-Quran ya. Karena kita dari agama sendiri pun tidak bisa sembarangan juga Bang dalam mengutip Al-Quran ini. Jadi emang ada pakar khususnya, ilmu khususnya, dan itu mungkin membuat kita yang awam ini dan tidak tahu agama kadang-kadang itu menjadi rancu akan hadis dan Al-Quran itu. Begitu Bang. Jadi kita yang sesama agama nih, saya nih baru tamat SMA, jadi keilmuan saya akan agama juga nggak terlalu banyak sih, baru tamat banget ini. Begitu kan Bang. Jadi ketika saya melihat beberapa konten dan cuplikan-cuplikan sebuah ayat-ayat yang dikutip dari Al-Quran atau hadis, itu tuh rasanya itu sangat tidak tepat sekali gitu rasanya ya, sesuai yang saya dengar, sesuai yang saya pernah baca di beberapa kajian tafsir bahwa sekarang begini saya jawab secara umum ya, nanti spesifik dan biar hostnya sendiri. Kita bicara misalkan Quran, iya Bang. Kamu bilang itu tafsir. Iya. Tafsir yang buat siapa? Tafsir tentu itu adalah turunan-turunan dari Nabi Muhammad yang mendapatkan Al-Quran tersebut. Beda jauh. Tentu itu disesuaikan dengan zamannya. Bukan disesuaikan ya, itu salah tuh rancu. Gimana ya cara menjelaskannya ya? Ini Bang, bisa Jadi Bang, di mana ayatnya Al-Quran boleh ditakwil? Kita nggak boleh sembarang mentakwil. Memang itu Al-Quran nggak boleh ditakwil, Bang. Ada ayatnya, Bang. Sudah sempurnakan, itu nggak boleh ditakwil, Bang. Iya, makanya kata gitu, selama ini kita memang, saya pun bekas dari sana, Bang. Setahu saya Al-Quran tidak boleh ditakwil. Itu ada ayatnya, Bang. Mungkin Bang Syekh ini mungkin siapa? Tidak boleh sembarang tafsir. Itu lebih tepatnya dari Bang ya maksudnya. Ya, bukan tak boleh sembarang ditakwil, bukan tak sebar di mana ayatnya Al-Quran boleh ditakwil. Enggak ada, Bang. Enggak boleh ditakwil siapapun, manusia manapun. Itu sudah dinyatakan di Al-Quran, Bang. Oke. Nah, itu soal tafsir. Itu kan pendapat orang. Dan Quran tafsir yang tertua itu adalah At-Tabari. Oh ya. At-Tabari. At-Tabari. Ya, At-Tabari. Ya, At-Tabari itu hidup tahun berapa setelah Nabi Muhammad wafat? Oh, tentu itu jauh itu sekali. Lebih kurang antara 200 sampai 300 tahun setelah Nabi wafat kan. Oke, itu soal Quran. Kedua, soal hadis. Apa yang dimaksud dengan hadis? Perkataan hadis Rasulullah. Kan perkataan atau sabdanya Nabi. Iya. Iya. Kenapa harus ditafsir lagi perkataannya? Oh, kalau hadis sih maknawi ya, setahu saya. Ya iya, itu sudah perkataan dari Nabi Muhammad sendiri kan. Contoh, kamu di Nabi mengatakan sholat itu lima kali dalam sehari. Terus mau ditakwil lagi, mau ditafsir lagi 5 hari sekali gimana? Kan udah jelas perkataannya Nabi. Kemudian rakaatnya berapa rakaat harus ditafsir lagi. Oh, gitu. Udah jelas ngomongnya misalkan 3 atau 5. Oh 5 nih maksudnya apa nih? Ditaksir, ditakwil lagi, ditafsir lagi. Oplak itu namanya. Tunggu, saya tuh pernah dengar kan gini. Jadi antara zaman kita dan Nabi Muhammad itu sangatlah jauh, ya kan? Ini yang pernah saya dengar nih. Jadi informasi dari Nabi Muhammad, percakapannya itu bisa jadi ada terputus-putus. Maka adalah fatwa ulama-ulama. Adalah ada yang memeriksa. Iya, ada yang memeriksa kan? Iya tuh. Jadi ada sanad-sanadnya, Bang. Ya, sehingga turun-turunnya hadis tersebut itu mungkin ada aliran yang salah, maka nanti fatwa para ulama berfatwa lagi untuk meluruskan semuanya. Begitu, Kamu Bang. pernah Mungkin lihat
kamu pernah lihat nggak contohnya hadis? Itu kan Mm-mm. ditulis sanadnya ada jelas. Iya, benar. Sanadnya siapa dari siapa sampai ke Nabi Muhammad. Heeh. Dan yang memeriksa sanad-sanad itu kan sudah dari sananya. Iya. Misalkan Sahih Bukhari, ya Sahih Bukhari yang meriksa. Kemudian ada lagi yang memeriksanya sanadnya dari Ijtima Ulama misalkan. Ya begitu. Terus mau ditakwil lagi. Oh, salah gitu dikatakan dari udah misalkan sahihnya dari Ijma Ulama masih Ya. disalahkan lagi sama ulama-ulama sekarang. Nah, enggak, bukan Kan kayak gitu lucu. tuh. Bukan kayak gitu. Nah, sebenarnya di fase sekarang ini kan ada beberapa pandangan tuh. Gitu. Jadi, misalnya Itulah membuat tunggu. nggak Sebentar. satu jiwa. Sebuah hadis itu turun. Itulah yang membuat dulu itu kita itu dulu nggak satu jiwa, karena makanya Berbagai agama pandangan Islam gitu. ini tergolong 72, 73 Putus-putus bang, sorry. sekarang kan 73. Sorry bang, putus-putus. Ya, itulah karena tidak Aduh. Ya, tentu di sini saya juga bukan ingin mendebat ya, tapi lebih ingin mengetahui gitu. Gini Soalnya loh, di situ kan kelihatan. diskusi dengan elegan aja, dengan baik-baik aja. Iya. Jangan ada kata-kata kasar lah kan gitu. Di situ kan kelihatan sekali. Kalian kan kebingungan dengan kitab-kitab kalian sendiri kan. Iya, mungkin di saya ya, soalnya saya baru tamat SMA gitu, jadi saya melihat semua saja. begitu. Hampir semua teman-teman diskusi yang dari Islam yang naik begitu. Ketika dikasih tahu nih dalilnya, ya, dikasih tahu dalilnya, mereka menolak. Karena kenapa? Karena apa yang mereka dapat dari kecil sampai besar, itu yang indah-indah. Nah, dibuai dengan keindahan. Oh, Islam itu seperti demikian. Nabi Muhammad itu seperti demikian. Tuhannya itu seperti demikian. Ketika kita sodorin datanya, dalil dari Quran, dari hadis, dari sirah, kaget. Gini bang, kita nggak takwil ya, tapi lebih ke tafsir gitu. Kita bahas Al-Quran lagi. Jadi Al-Quran itu tuh, setahu saya, ketika Nabi Muhammad menurunkannya, dari Allah tuh menurunkan ke Nabi Muhammad, kan ceritanya gitu tuh. Nah itu tuh ada suatu peristiwa yang bersangkutan dengan hal Udah tersebut. tahu asbabun nuzul. Itu ada bukunya, itu kita dia, punya semua gitu. Kita pelajarin semua. Wis, terima kasih. Ya. Asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat. Ya toh, tapi kalian sendiri juga banyak yang nggak ngerti dalam Quran karena kalian kan hanya menghafal tanpa mengerti arti hafalan itu. Betul kan? Iya, kebanyakan ya. Benar tuh bang. Contoh gampang nih, contoh gampang. Apa sih akhlak mulia daripada Nabi Muhammad? Coba sebutkan. Pakai dalil. Oke, jadi setahu saya Nabi Muhammad itu adalah bentuk Al-Quran yang berjalan. Kalau orang yang cerita ya. Tentu saya di sini bukan pakar, Bang. Jadi kalaupun di debat juga ya. Makanya kan nggak tahu kan kalian. Tapi ketika kami kasih tahu akhlak mulianya Nabi Muhammad, kalian terkaget-kaget. Contoh di surah Abasa ayat 1 sampai 12 kalau nggak salah. Di situ diceritakan. Itu dari Quran loh. Surat Abasa itu surat ke-80. Ya, ayat 1. Saya tidak menakwil. Saya tidak menafsir. Saya hanya bacakan saja. Kaget. Di situ diceritakan intinya. Inti dari cerita itu. Ya. Ada Nabi Muhammad sedang
berdiskusi dengan pembesar-pembesar Quraisy. Iya. Ya, kemudian datang seorang buta. Namanya saya lupa siapa itu. Surah Abasa, surah 80 ayat 1 aja sampai ke 12. Ada seorang buta datang memotong diskusi antara Nabi Muhammad dengan pembesar Quraisy saat itu. Tapi apa tanggapan Nabi Muhammad? Mukanya masam. Iya. Sampai Tuhan Allah itu menegur Nabi Muhammad. Kamu bisa baca ceritanya. Iya, ini Nah, saya sedang dengan buka dulu. bersikap seperti begitu, apakah akhlak Nabi Muhammad itu mulia? Oh, gitu. Baru tahu kan kamu? Enggak, ini saya juga udah baca sih sebenarnya. Baru tahu kan? Iya. Nah, itu. Apakah dengan bermuka masam ketika seorang yang Buddha ingin bertanya soal keislaman? Bermuka masam. Apakah itu akhlak mulia seorang nabi yang dikatakan kekasih daripada Allah? Benar, Bang. Kita bingung. Gini bang, saya atau ada juga bang, saya kalau dengar cerita ya atau ada sih Ustadz UJ itu almarhum Ustadz JP Al-Burhori itu bercerita tentang ini, ada seorang pokoknya bejat lah dia itu memperkosa sebuah mayat itu. Ini ceritanya jadi cerita ada seorang kayak pokoknya dia paling bejat lah di dunia ini, sampai itu dia memperkosa mayat itu. Nah, datanglah seorang yang bejat ini datang ke Nabi Muhammad SAW ingin bertanya, ya Muhammad, dosaku ini besar. Dan tadi kan, apa dosamu besar, ampunan Allah Ta'ala lebih besar. Nah, apa yang kau lakukan? Bilang si Nabi Muhammad SAW, saya menggauli atau memperkosa mayat. Langsung marah itu Nabi Muhammad itu. Pokoknya dilaknat itu langsung sama Nabi Muhammad. Nah, pergilah orang yang mau bertobat tadi. Nah, Nabi Muhammad langsung ditegur juga sama Allah Ta'ala tuh bang. Nah, akhlak mulia tuh kadang-kadang ya itulah Muhammad ini kadang-kadang jiwa manusianya tuh masih ada jiwa manusianya, lain jiwanya Allah Ta'ala kan. Makanya ampunanku bilang Allah Ta'ala lebih besar daripada tentang pengertianmu. Itu nah bang. Jadi wajar lah namanya manusia kan. Itu poinnya bang ya. Gini Pak Jik. Siap. Ya kita cuma dengar kata Ustadz, tapi kan selama dia ceramah atau apa nggak pernah mengatakan dalilnya di mana kan. Kita ini perlu dalil. Selama ini aku dari seberang loh. Aku dari Muslim juga loh. Baru 6 bulan saya murtad. Iya. Nah, selama ini kita cuma dicekokin, cuma diajarin, tapi tidak pernah mengatakan dalilnya apa, kita nggak pernah mencari, kita nggak pernah kritis, hanya kata Ustadz ya kan Dek. Nah, jadi saya kritis. Tahu nggak saya membuat saya murtad? Ada namanya surat Al-Bukhari, Al-Adab, Al-Mufrad. Saya sangat menyayangi orang tua saya. Saya sangat hormat sama orang tua. Tapi jika ada seorang nih oknum yang menyuruh untuk menggigit congkol, ini maaf saya ngerti lah congkol itu ya. Menggigit congkol bapak saya itu kurang ajar bagi saya. Seorang saya yang panutan saya, sampai saya bela seumur hidup saya, bahkan 2 pendeta pun gara-gara menghina Nabi saya, itu saya kejar, saya patahkan giginya dulu. Tapi udah mendengar itu ada ayatnya untuk mengajari saya untuk menggigit congkol bapak saya keluar bang. Itu nggak patut itu bang. Adab Al-Mufrad. Suratnya aja sudah Al-Adab bang, adab. Tapi mengajari yang tidak benar. Benar. Itu kitab ya atau gimana sih? Al-Adab Al-Bukhari. Al-Adab Al-Mufrad. Ayat berapa bang? Dengan tuliskan bikin pelajari Al-Bukhari itu bang, mantap. Al-Bukhari bang. Itu keluar tuh, aku nggak Mufrad. Iya. Al-Adab Mufrad nomor 963. Itu aja sudah suratnya namanya sudah adab manusia. Masa kayak gitu ngajarin saya. Nah,
Tapi terserah kalian. Saya tidak mau, saya nggak butuh kalian mau masuk Kristen apa, saya nggak peduli. Yang penting Iya, saya betul. kasih tahu. Iya. Berarti adalah itu tadi kan ya tadi. Makanya bilang saya kan gitu bang. Saya bilang ini kan Rasul juga pernah marah langsung Allah langsung negur langsung. Muhammad kan gitu. Saya udah cek dalilnya juga sih bang ya. Terima kasih bang ya atas ilmunya bang. Muhammad, kamu manusia, ampunanku itu hakku kan gitu bang. Berarti kan adalah Muhammad tuh melakukan kesalahan karena dia memiliki Banyak. baju manusia. Betul Banyak itu kalau mau betul tahu mah. benar ya kan. Dari itu aja lah bang, saya kan dari situ ya saya kutip dari satu itu tadi dari pengetahuan tadi kan pasti ada. Makanya dia tadi Muhammad itu manusia juga Haji, bang. kamu Maksudnya? udah nikah belum? Alhamdulillah belum bang. Doanya teman-teman cepat nikah lah. Mau juga sih bang mau nikah tapi belum nikah bang. Alhamdulillah. Kalau menurut Cepat kamu nikah sih. ada kakek-kakek, kalau menurut kamu nih ada kakek-kakek yang menikahi anak kecil, itu akhlaknya bagaimana? Iya. Hmm. Kurang bagus sih. Kurang bagus, beradab nggak Iya. orang yang begitu? Iya. Benar. Bener. Beradab nggak menurut kamu kalian berdua nih? Ya kurang beradab sih gitu. Ya itulah kadang-kala itulah manusia tadi gitu lah bang. Nah itu Tak luput dilakukan dari sama Nabi kesalahan Muhammad gitu. itu. Nabi Muhammad kan mengawini anak kecil Iya. umur 6 tahun. Ya benar. Ya. Itu Aisyah ya. Tidak beradab ya. nggak, coba pikirin. 9 tahun kan 6 Seperti tahun begitu. Aisyah itu. Itu ada pernah dengar nih bang. Nabi Muhammad itu menikah sama Aisyah itu umur 9 tahun atau 6 tahun itu. 6 tahun digauli umur 6 9 tahun, ya? tahun. Iya, Digaul 9 tahun ya. 9 tahun. Coba kamu pikirin, beradab nggak? Tapi bang, Punya- mohon maaf nih bang. Hah? Kira-kira di zaman itu suatu yang normal nggak? Kira-kira nih ya, karena itu tuh merupakan perkembangan zaman sih menurut saya. Kalau kita lihat-lihat Sekarang gitu. ada nggak yang tercatat? Ada nggak yang tercatat seperti itu lagi? Tidak ada, tidak pernah ditemui. Oke. Sekarang kamu mau tahu, Ses, kamu baca di Quran, teman-teman ada yang bisa bukain data nggak? Saya lagi buka Quran. Mana Rata? Iya, di sini lagi ada ajakan sholat soalnya. Cuma buka data. Iya, aja, kau buka diam aja. apa aja, buka dalil Oh aja. ya, oke. Oke, Surah bentar 6. ya. Biasanya buka laptop saya bentar. Oh iya, oke. Itu dalam Islam, kamu semes boleh menikahi anak perempuan yang belum menstruasi, belum akil balik, belum dewasa. Iya. Boleh loh. Itu di Quran. Ngomong-ngomong Pak John ini dari Islam juga kemarin kan? Dulu kan? Bukan, saya bukan. Bukan ya, dari Kristen ya, memang dari Kristen dari kecil ya. Iya. Abu Subi itu dari Muslim juga ya. Ya kamu kan dari Muslim, tahu sendiri ajarannya seperti apa, Bor. Gak tahu aku dulu Pak John, aku buta, aku cuma bisa baca, aku tapi nggak pernah tahu terjemahannya. Yo, Makanya aku kaget dulu. Mantap itu. Mantap Bang Borni itu. Mantap. Asli. Saya juga bertanya betul. Ya aku jujur aja deh, aku Baca. memang nggak tahu Betul, dulu, Bang. tahu bisa membaca. Tahu jujur aja ngapain? Iya, aku khatam 3 kali loh baca Al-Quran itu. Cuman nggak pernah tahu artinya. Ya, betul. Bang John, surat berapa Bang John? surah 65 ayat keempat dari Bentar ya, Kemenak. 654 ya, bentar ya. Iya. Ya perlu.
Bahkan bukan hanya itu aja, akhlak Nabi itu, waduh, kamu kalau mau tahu mah sadis. Kasih tahu ayat aja, jangan usah dibaca Pak John. Iya, Kasih tahu dalilnya nih, kamu biar catat baca orang deh ini, biar Iya, nah, aja pakai biar eh, biar mereka sendiri yang pelajarin gitu. surah di Sahih Bukhari 2795 itu contoh. Ya, kemudian tadi yang dikatakan sama Raja Borbor Al-Adab Mufrad Mufrad 963. Tuh, Pajik, dibaca tuh ayatnya tuh dari Kemenak. langsung ke arti ya bang. Langsung ke artinya aja katanya. Iya, langsung ke arti aja bang. Iya. Perempuan haid lagi mengpus dalam kurung ya, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu dalam kurung tentang masa indahnya, maka indahnya adalah 3 bulan. Idah, bukan Bila, indah, hah? Idah. Idahnya, oh ya, maaf ya, masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Begitu pula dalam kurung pula perempuan-perempuan yang tidak haid, belum dewasa, adapun perempuan-perempuan yang hamil, untuk idah mereka sampai mereka melahirkan kandungannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadi kemudahannya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadi kemudahan baginya dalam urusannya. Ya kan di situ kan ada kan. Begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid dalam kurung belum dewasa. Nah, perempuan yang belum dewasa, belum haid, sudah mengalami masa idah. Masa idah tuh apa? Masa tunggu setelah dicerai untuk memastikan bahwa rahimnya itu bersih kan. Artinya kalau sudah dicerai kan perempuan yang masih kecil itu yang belum haid itu sudah dinikahi kan. Betul nggak? Kok bisa ada masa idah, berarti sudah digauli kan? Boleh kan menikahi anak kecil dalam Islam. Dan itu sudah dibuktikan di Indonesia ada. Saya puji. Tetapi secara Islam dia sah perkawinan. Secara hukum Islam perkawinannya sah, betul, boleh. Tetapi secara hukum negara positif dia bersalah, melanggar undang-undang, ditahan kan 2 tahun. Iya. KPAI juga itu. Benar. Ini ajaran-ajaran seperti gini gimana gitu loh, bingung. Nah itulah, kadang-kala gini bang ya, boleh saya bicara dikit ya bang ya kan? Terkadang kala gini bang, yang dilakukan Nabi itu sunnah bang, bukan kewajiban. Loh ini bukan sunnah loh. Ini kan yang dilakukan Nabi itu bang. Ini Quran loh, yang ini. Iya Quran betul itu ya, Quran memang itu Quran betul. Tapi kan itu ini bukan perlakuan Nabi deh. Ini bukan perlakuan Nabi. Namanya perlakuan Nabi itu ada di hadis. Ini firman Allah.
Nah, ini firman Allah. Kan Oh, firman Al-Quran itu Allah ya. firman Oke, oke. Allah loh. Nah, kalau namanya di hadis itu baru perlakuan Nabi, dilakukan sunnah, dilakukan bagus, nggak dilakukan pun nggak apa juga nggak apa-apa kan gitu. Sunnahnya Oh, itu yang ada di ini hadis. oke, yang ini firman nih Bang ya. Iya, ini firman. Jangan Oke, oke, jangan oke. beda, jangan sama-samakan Quran dengan hadis. Nah, ini jelas langsung firman dari Allah, langsung dari Allah Iya, kan iya. gitu. Oh, perkataannya iya betul, perkataan Allah itu. Oke. Lanjut Bang, lanjut. Raja Ini Borbor, sebentar juga. Bang. Hale, Oh, iya. aku mau makan dulu bentar ya Hale ya. Aku ada di kamar mandi nih gara-gara mendengar ini aku mau mandi nih. Bentar aja mau mandi nih. Ayo, ayo mandi ya, mandi ya. Ya, Kita sorry, diskusi dulu, kita aku kan mandi dulu. diskusi Teman-teman ini yang kan lain waktu dulu ya. kita kan Aku nggak cuma lapar sekali loh. waktu kita kan nggak cuma di sini aja kan. Saya tahu mau ada aktivitasnya ya kan. Enggak, aku mau makan dulu sebentar. Palingnya 15 menit, 10 menitan lah. Sebentar aja. Yang lain dulu aja. Aku mandi dulu ya, aku mandi dulu. Nanti dilanjutkan lagi. Aku niat aja dulu. Terima kasih untuk Bang John, untuk Bang Marataha, untuk host Raja Debat. Terima kasih telah mengizinkan saya bertamu di Komar Abang nih Bang ya. Oke, sama-sama deh, Bagus, sama-sama. Oke, Ba- terima kasih lah. Dalamilah Ini saya- ilmu Al-Qur'anmu, Oke. dalamilah hadismu kan Siap, gitu. Bang. Pelajarilah sendiri. Siap, Bang. Jangan mau dengar kata orang, kita harus belum belajar sendiri, harus kritis hidup itu. Mantap. Ini masalah keimanan, masalah selamatan kita di akhir zaman nanti. Itu aja yang gue pesan sama kau deh ya. Benar. Iya, nah, makin asik sih. Emang kita bicara gini tentang kebenaran yang ada nih makin asik sih. Cuman ya tadi kita dibatasi dengan waktu untuk ada kegiatan. Nah, lapar juga nih Bang. Tapi dengan ceramah-ceramah atau dakwah-dakwah dengan penjelasan Abang nih, saya senang tuh nih. Terima kasih Abangku ya. Malam ini saya dapat ilmu baru, bisa saya Oke. kaji dan saya renungi. Saya tanya-tanyakan nih dengan ayat-ayat tadi nih kan. Oke. Oke, terima kasih Bang. Jangan lupa debat ya tadi, maaf Bang ya. Sempat kerasuan jin korin nih Bang ya. Ya, Kau aja disinggung Bungol aja langsung naik sepaning kau darah tinggi kau. Aku terkejut itu ya, kok tahu Bungol ini pikir aku. Aduh. Ya udah. Terima kasih Bangku ya. Terima kasih Bangku ya. Nanti lain waktu kesempatan kita diskusi lagi ya Bangku ya. Oke, Kita siap. yang lain mau bertanya-tanya nih Bangku ya. Terima kasih Bang. Oke. Ayo, nih jam makan juga nih Bang. Kelaparan. Iya. Terima kasih Bangku. Oke. Silakan Pak Raja Borbor. Iya, tapi di tempatku ada pengajian soalnya makanya nggak bisa debat.